Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah tabung reaksi dan juga tabung reaksi, aquades, bunsen, media PDA, tempe, tape, jarum suntik, jarum ose, scalpel, spatula triangle. Tahap berikutnya adalah penuangan media PDA ke dalam cawan Petri. Nyalakan bunsen dengan menggunakan korek, kemudian lepaskan plastik wrap dan juga aluminium dari labu Erlenmeyer. Kemudian panaskan pinggir cawan Petri di dekat api bunsen dan buka tutup dari labu Erlenmeyer. Panaskan sedikit ujung labu, kemudian tuangkan media PDA ke dalam cawan Petri, lalu ratakan. Setelah rata, panaskan kembali ujung labu Erlenmeyer di dekat api bunsen. Masukkan semua alat dan bahan, kemudian sterilisasi selama 15 menit di LAF. Langkah selanjutnya yaitu pembersihan meja dengan menggunakan alkohol dan dilap dengan tisu dengan satu arah. Kemudian siapkan jarum suntik dan ambil aquades sebanyak 9 ml dan pindahkan ke dalam tabung reaksi. Panaskan ujung jarum ose di dekat api bunsen, kemudian ambil tape yang sudah ditimbang sebanyak 1 gram, lalu larutkan dengan aquades pada tabung reaksi. Aduk sedikit tape dan juga larutan aquades dengan menggunakan jarum ose, kemudian shake dengan menggunakan porter mixer agar cepat larut. Setelah itu, ambil sebanyak 1 ml larutan aquades dan tape, kemudian suntikkan kepada isolat baru. Panaskan terlebih dahulu pinggir cawan Petri di dekat api bunsen, kemudian suntikkan larutan aquades yang bercampur dengan tape. Setelah itu, ambil spatula triangle, kemudian dipanaskan di api bunsen, lalu ratakan larutan yang sudah dituangkan ke dalam media atau isolat baru. Tahap terakhir adalah tahap pembungkusan isolat baru dengan menggunakan plastik wrap. Berikutnya, untuk kultivasi dengan bahan tempe, langkah pertama yaitu panaskan scalpel dengan api bunsen. Kemudian ambil sedikit miselium pada tempe. Setelah itu, ambil isolat baru dan panaskan pinggirnya di dekat api bunsen. Letakkan miselium tempe yang sudah diambil tadi dengan cara mentap-tap terlebih dahulu, baru ditanamkan ke isolat atau media PDA-nya.
Langkah yang terakhir yaitu dengan memberikan label pada cawan Petri, kemudian dibungkus dengan plastik wrap. Setelah itu kita simpan isolat di tempat yang lembab, tunggu selama kurang lebih 3-7 hari. Setelah hari ke-7, waktunya pengecekan isolat apakah ada miselium atau hifa yang tumbuh atau tidak. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap identifikasi cendawan. Adapun bahan dan alat yang kami gunakan yaitu pipet tetes, tutup gelas arloji, metilan blue, bunsen, aquades, dan cendawan. Langkah pertama yaitu membuka bungkusan plastik wrap dari isolat cendawan, kemudian ambil gelas arloji dan panaskan di atas bunsen, panaskan kedua sisinya. Kemudian panaskan pinggir cawan Petri pada isolat kapang dan juga isolat kamir. Setelah itu ambil gelas arloji yang sudah dipanaskan tadi, kemudian ditetesi oleh aquades sebanyak 1-2 tetes. Kemudian ambil tutup gelas arloji dan dipanaskan di atas api bunsen. Setelah itu ambil sedikit hifa atau miselium dari isolat kapang, kemudian letakkan pada gelas arloji yang sudah berisikan aquades, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu tutup gelas arloji dengan menggunakan tutup gelas arloji. Tahap kedua adalah menggunakan bahan kimia yaitu methylene blue. Langkah pertama yaitu panaskan gelas arloji kedua sisinya di atas api bunsen. Setelah itu ambil isolat kapang atau juga kamir dan panaskan pinggirnya di dekat api bunsen. Setelah itu ambil methylene blue dengan menggunakan pipet tetes dan teteskan sebanyak 1-2 tetes pada gelas arloji yang telah dipanaskan tadi. Kemudian ambil tutup gelas arloji dan panaskan di atas api bunsen. Setelah itu ambil sedikit miselium atau hifa dari kapang. Kemudian diletakkan pada gelas arloji yang sudah berisikan methylene blue, lalu diratakan. Dan ditutup dengan menggunakan penutup gelas arloji. Kemudian lakukan hal yang sama pada isolat yang lain.
Setelah itu, nyalakan mikroskop. Dan letakkan preparat yang ingin kita amati dengan menggunakan pembesaran paling terkecil terlebih dahulu. Pindahkan lensa okuler ke pembesaran 10 kali untuk melihat struktur atau morfologi dari cendawan yang lebih jelas. Dan berikut adalah hasil dari pengamatan cendawan atau miselium dari kapang dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran 4 kali hingga 100 kali.